Data dari Kemenko Perekonomian, jumlah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta terpaksa mengalami pemutusan hubungan kerja saat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang melanda pada akhir tahun 2019 telah membawa dampak yang besar tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga pada sektor ekonomi dan sosial. Kebijakan pembatasan sosial membuat sejumlah sektor industri terpaksa ditutup, sehingga berdampak langsung pada peningkatan angka pengangguran di Indonesia. Jakarta sebagai pusat ekonomi dan industri Indonesia mendapat dampak yang cukup signifikan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik DKI Jakarta mencatat bahwa angka pengangguran mencapai 10,3% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 7,1%. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada Agustus 2020 mencapai angka 7%, meningkat signifikan daripada tahun sebelumnya yaitu 5,28%. Dampak pengangguran yang meningkat tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi saja, tapi juga pada aspek kesejahteraan sosial. Data BPS menunjukkan ada lebih dari 40% rumah tangga di DKI Jakarta mengalami penurunan pendapatan. Hal ini merupakan salah satu tanda adanya penurunan kesejahteraan sosial masyarakat DKI Jakarta. Ada pun rumusan masalah yang akan kami kulik dalam analisis ini. Yang pertama, bagaimana pergerakan angka pengangguran akibat COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta? Yang kedua, apa kebijakan pemerintah dan dampaknya dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial di Provinsi DKI Jakarta? Yang ketiga, sejauh mana peningkatan angka pengangguran akibat COVID-19 mempengaruhi kesejahteraan sosial masyarakat di Provinsi DKI Jakarta? Dalam penelitian ini akan dianalisis pengaruh langsung pengangguran terhadap penurunan kesejahteraan sosial masyarakat, serta bagaimana dampak tersebut dapat dijadikan dasar untuk merumuskan kebijakan pemulihan yang lebih efektif di masa depan. Adapun tujuan dari analisis yang kami lakukan yaitu untuk mengetahui pengaruh COVID-19 terhadap peningkatan pengangguran di Provinsi DKI Jakarta Dan melihat pergerakan akibat dampak COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta, serta menganalisis dan mengukur pengaruh peningkatan pengangguran terhadap kesejahteraan sosial masyarakat DKI Jakarta. Selanjutnya ada jenis data, peubah, dan skala yang digunakan dalam kasus kita. Untuk peubah sebagai berikut. Yang pertama, ada jumlah pengangguran di DKI Jakarta. Yang kedua, adalah jumlah penduduk di DKI Jakarta. Yang ketiga adalah pendapatan rata-rata di rumah tangga. Yang keempat adalah kelas sosial, yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan primer. Yang kelima adalah jumlah angkatan kerja yang tersedia. Dan keenam adalah jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Kemudian penggunaan jenis data. Untuk jumlah pengangguran di DKI Jakarta, kami akan menggunakan jenis data time series. Selanjutnya, jumlah penduduk DKI Jakarta, pendapatan rata-rata rumah tangga, kelas sosial, jumlah lapangan pekerjaan, dan jumlah angkatan kerja, kami akan menggunakan jenis data panel data. Skala pengukuran peubah. Yang pertama, jumlah pengangguran di DKI Jakarta. Yang kedua, jumlah penduduk DKI Jakarta. Yang ketiga, pendapatan rata-rata rumah tangga. Di ketiga ini kita menggunakan satu skala, yaitu skala rasio, karena kita menghitung jumlah-jumlah, dimana jika tidak ada maka nilainya 0 atau tidak ada jumlah tersebut. Berarti yang keempat, kita menggunakan kelas sosial, dimana kelas itu adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan primer. Di sini kita menggunakan skala ordinal karena kita akan mengurutkan dari yang bawah sampai ke tertinggi. Berarti yang kelima, jumlah lapangan pekerjaan, dan yang terakhir jumlah angkatan kerja. Dan yang kedua terakhir ini, yang kelima dan keenam ini kita juga menggunakan rasio karena kita juga akan menghitung jumlah lapangan pekerjaan dan jumlah angkatan kerja yang ada. Nah teman-teman, tadi udah dikasih tahu nih jenis datanya, terus peubah sama skalanya. Nextnya kita mau tahu dong sumber data yang kita ambilnya dari mana aja sih? Oke, kita bakal ngambil sumber datanya itu dari Badan Pusat Statistik atau BPS, khususnya Provinsi DKI Jakarta. Kita bakal melihat data-data dari sebelum, di saat, dan juga sesudah COVID-19 terhadap pengangguran ini. So let's check it out. Dan buka web Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, dan kita dapatkan bahwa pertama kita itu tingkat pengangguran terbuka yang kita amati sesaat sebelum dan juga sesudah COVID-19. Didapatkan bahwa data 2017 sampai 2019 memperlihatkan DKI Jakarta mempunyai angka atau tingkat pengangguran terbuka di angka 7,14% pada tahun 2017, 2018 6,65%, dan 2019 6,54%. Selanjutnya, bila kita lihat pada masa COVID-19 atau
tahun 2020 mencetak angka tingkat pengangguran terbuka terbanyak, yaitu di angka 10,95%, dan angka 2021 itu 8,50%, dan 2022 itu 7,18%. Selanjutnya, bila kita lihat dari tinjauan tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 dan 2024, itu DKI Jakarta mempunyai tingkat pengangguran 6,53% dan juga 2024 6,21%. Perubahan selanjutnya adalah jumlah penduduk menurut kabupaten atau kota di Provinsi DKI Jakarta. Pada saat sebelum COVID-19, di mana tahun 2016 sampai 2018, didapatkan bahwa total dari jumlah penduduk di DKI Jakarta pada 2016 itu di 10.277.000 jiwa, dan juga untuk 2017 ada 10.374.000 jiwa, dan juga untuk 2018 ada 10.467.000 jiwa. Pada saat menjelang COVID-19 atau di saat COVID-19, didapatkan bahwa total daripada jumlah penduduk menurut BPS itu ada di angka 10.557.810 untuk 2019, 2020 10.562.088, dan 2021 di 10.605.437. Lalu kita lihat di tahun 2022 dan juga di tahun 2023, di mana angka penduduk di DKI Jakarta itu 10.640, dan 7 juga di 2023 10.672.100. Bila kita tinjau pada web Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, Peubah di mana tingkat partisipasi angkatan kerja yang kita lihat sebelum COVID-19 tahun 2017 sampai 2019 itu ada di sekitar 61,97. Angkatan kerja di tahun 2017 2018 itu 63,95% angkatan kerja, dan juga 2019 itu di 64,81% angkatan kerja. Selanjutnya, pada masa COVID-19 atau di tahun 2020 sampai 2022, itu disebutkan bahwa 63,81% ada di tahun 2020, 2021 itu 62,63, 2022 itu 63,8%. Next ya, tahun 2023 dan 2024 didapatkan data bahwa angkatan kerja dan partisipasinya ini ada di angka 65,21%, dan 2024 itu 65,10% angkatan kerja. Oke, selanjutnya kita mendapatkan data dari BPS tahun 2018 bulan Agustus Provinsi DKI Jakarta, di mana tahun 2017 sampai 2018 itu di mana sebelum terjadinya COVID-19 ada data yang menyatakan bahwa penduduk usia 15 tahun ke atas yang mana merupakan angkatan kerja itu banyak sebarannya di agriculture atau pertanian, manufacture, dan juga services. Selama itu, mereka telah mengalami pertumbuhan negatif sebesar 4,59%, sedangkan pada sektor manufaktur dan services, penduduk bekerja mengalami pertumbuhan positif, yaitu masing-masing sebesar 4,34% dan 4,98%. Selanjutnya, bersumber dari Badan Pusat Statistik, selama pandemi COVID-19, Jakarta menyerap sekitar 250.000 tenaga kerja, yang mana kita bisa lihat bahwa data-data untuk penerimaan lapangan kerja pada tahun COVID-19 itu lebih banyak. Pada tahun 2020 sampai 2021, di mana terjadinya pandemi COVID-19, justru meningkat lapangan pekerjaan, dan juga bisa dilihat dari gambar satu ini bahwa sebaran perubahan jumlah penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan ada paling banyak di sekitar perdagangan atau trade. Selanjutnya kita melihat data dari BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2024, di mana kita dapat data bahwa lapangan pekerjaan utama dengan sebarannya itu masih ada di paling tingkat tertinggi, yaitu di perdagangan, bukan lagi di pertanian. Menurut BPS, distribusi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama di Jakarta pada Februari 2024 itu sebanyak yang ada di tabel tersebut. Dibandingkan dengan Februari 2023, 7 dari 17 lapangan pekerjaan mengalami peningkatan jumlah penduduk bekerja. 3 lapangan pekerjaan dengan peningkatan terbesar yaitu sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sekitar 136.000 orang, dan sektor perdagangan di 86.000 orang, serta sektor pendidikan 74.000 orang. Untuk menganalisis dampak pengangguran terhadap kesejahteraan sosial di Jakarta, kami menggunakan 2 jenis data, yaitu time series dan tabel panel. Apa itu data time series? Jadi, data time series adalah data yang terkumpul dari kurun periode waktu tertentu. Misalnya, angka pengangguran dari kurun waktu 2019 sampai 2022. Jadi, dengan data ini kita akan melihat tren kenaikan dan penurunan angka pengangguran dari kurun waktu tertentu. Sedangkan
Dan panel data adalah data yang menggabungkan time series dan cross seksional. Artinya kita bisa membandingkan perubahan angka dari tahun ke tahun, sekaligus melihat faktor lain seperti pendapatan rumah tangga dan juga jumlah lapangan kerja. Mengapa menggunakan keduanya? Time series membantu kita memahami tren perubahan dari waktu ke waktu. Table panel memungkinkan analisis hubungan antar variabel dengan lebih akurat. Dengan menggabungkan keduanya, kita mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pengangguran dan kesejahteraan masyarakat. Halo guys. Oke guys, untuk mudahin tugas statis kita gimana kalau kita buat work plan. Jadi nanti di minggu pertama kita tentuin tema dulu apa nih yang mau kita angkat. Lalu nanti di minggu kedua kita cari referensi jurnal-jurnal dari BPS ataupun website pemerintah lainnya. Lalu nanti minggu ketiga kita bab 1 pendahuluan, minggu keempat kita bab 3 manajemen data dan metode analisis. Baru nanti minggu kelima kita bab 2 itu tinjauan pustaka dan nanti di minggu terakhir kita fiksasi.